Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, malam yang penuh dengan barakah. Kita masih diizinkan Allah untuk berkumpul bersama di rumah Allah, menghadiri majlis hadis Rasulullah SAW, dan ini nikmat yang besar. Maka kita awali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bernilai sebagai amal saleh. Itulah mengapa setiap amal kita awali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan hidup kita tadi subuh pun kita awali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan khatib Jumat pun, salah satu rukun khutbah Jumat adalah mengucapkan alhamdulillah. Andai lupa khatib mengucapkan alhamdulillah, maka batallah khutbah. Kalau batal khutbah, maka batallah salat Jumat. Sedemikian hebatnya ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Nu'man ibnu Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Kalau Al-Quran, sebab turunnya itu disebut dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat Al-Quran, kronologis, apa latar belakang. Walaupun tak semua ayat ada asbabun nuzulnya, maka ditulislah kitab asbabun nuzul oleh Imam Al-Wahidi dan asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab asbabun nuzul, sebab turun ayat. Kalau hadis, untuk membedakan dengan kronologis turunnya ayat, tidak disebut asbabun nuzul, tapi asbab wurudil hadis, atau disebut juga dengan asbabul wurud, sebab datangnya hadis itu. Tak semuanya ada. Ada saja kadang Nabi tiba-tiba naik ke atas mimbar atau dia ucapkan suatu, tapi kadangkala ucapan Nabi itu kronologisnya pertanyaan sahabat. Tapi untuk yang ini bukan pertanyaan sahabat. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersifat adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Adapun kronologis asbabul wurud hadis ini adalah ketika seorang sahabat bernama Bashir memberikan hadiah kepada anaknya bernama Nu'man. Periwayat hadis yang kita kaji malam ini, Nu'man bin Bashir. Nama anaknya Nu'man, nama bapaknya Bashir. Bashir memberi hadiah kepada Nu'man. Lalu kemudian istri Bashir bernama seorang perempuan yang salihah, Amrah binti Rawahah. Maka kata Nu'man, a'tani abi atiyatan, bapak saya memberikan suatu pemberian kepada saya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ibunya bernama Amrah bin Rawahah tidak mau setuju terhadap perbuatan Bashir. Apa kata Amrah? La arda hatta tushhida, wahai Bashir, kalau kamu mau kasih hadiah kepada anak ini,
aku tidak ridha sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seorang perempuan yang salihah. Lalu kemudian datanglah Bashir menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni a'taitu atiyatan. Aku memberikan suatu hadiah pemberian kepada anakku. Padahal bukan orang lain, anak kandung. Aku memberikan hadiah pemberian kepada anakku, tapi istriku tidak setuju. Amrah binti Rawahah tak setuju. Lalu kemudian kata dia, aku tidak ridha sampai engkau bersaksi di hadapan Rasulullah. Maka ini wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada engkau, apakah boleh aku berikan hadiah kepada anakku yang bernama Nu'man ini? Apa jawab Nabi SAW? A'taita sa'ira waladika, apakah semua anakmu engkau kasih? Kamu mau kasih hadiah kepada Nu'man, anak Amrah? Apakah semua anakmu, anak yang lain juga dapat pemberian yang sama? Kata Bashir, la, hanya si Nu'man anak Amrah binti Rawahah saja. Maka kata Nabi SAW, tak boleh sampai engkau berikan kepada semua anak-anak. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Bahwa seorang bapa tidak boleh memberikan satu pemberian, apakah dalam bentuk hadiah, apakah dalam bentuk hibah, apakah dalam bentuk atiyah, apakah dalam bentuk wasiat, apakah dalam bentuk reward, apapun namanya, kalau tidak diberikan kepada semua anak-anak yang lain. Apa sebab? Karena inilah yang akan menimbulkan hasad di antara mereka di masa akan datang. Gara-gara hadiah inilah akan putus tali silaturahim. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ana Rahman, aku ni Rahman, syaqaqtur rahim wa ja'altu laha isman min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari namaku, dari Asmaul Husna, dari Rahman, dan aku jadikan namanya dari namaku, diambil dari Asmaul Husna, dan namanya ku ambil dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung tali silaturahim, maka ku sambung hubungan dengan dia. Ini anak-anak ini berasal dari satu rahim, rahim ibunya. Lalu kemudian putus silaturahim itu gara-gara apa? Gara-gara hadiah yang diberikan oleh bapak karena tak adanya keadilan. Maka putus hubungan dia selama sesama saudara kandung. Apakah putus sampai di situ? Tidak. Man qata'ahu, siapa yang memutus tali silaturahim, qata'tuhu, maka aku pun akan memutus hubungan dengan dia. Betapa banyak seorang anak memutus hubungan dengan saudara kandungnya, tapi kalau diurut ke belakang apa kronologisnya, karena bapaknya tidak memiliki sifat yang adil. Maka Nabi SAW melarang, dan larangan ini mengandung makna haram kepada seorang laki-laki yang baligh dan berakal, punya anak yang saleh, lalu kemudian dia bagi satu tidak kepada yang lain, berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, karena tidak setujunya Rasul terhadap pemberian Bashir kepada Nu'man. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat orang tak adil? Ada beberapa sebab. Sebab pertama membuat orang tak adil adalah kecenderungan hati. Lebih sayang kepada ini, berbagi kepada ini, maka dilebihkan ini. Adapun kelebihan hati kepada yang lain sehingga tidak pada ini, tak dapat diukur oleh manusia. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, walan tastati'u an ta'dilu, kamu tak akan sanggup bersikap adil walau harastum, walaupun kamu amat sangat ingin bersifat adil. Walaupun ayat ini bukan tentang saudara kandung, ayat ini bercerita tentang poligami. Walan tastati'u, kamu tak akan sanggup bersifat adil walau harastum, walaupun kamu amat sangat ingin bersifat adil, kami tetap tak juga dapat bersifat adil. Apa maknanya? Bahwa keadilan hati memang tak dapat, tapi adil pada bentuk yang zahir, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk yang tampak oleh mata, dalam bentuk harta, maka orang wajib bersifat adil. Karena hati di luar kuasa kita. Kita hanya dituntut untuk melakukan sesuatu yang berada di dalam kuasa kita. Maka kita disebut dengan mukallaf,
Orang dibebani hukum ketika berada di antara pilihan, mau kasih 1 kilo atau kasih setengah, mau kasih 1/4 atau kasih setengah. Itu kita kuasa untuk membaginya. Adapun hati tak bisa, karena hati bukan dalam kuasa kita. Maka hati boleh jadi sini lebih sayang, ini kurang sayang, tapi kita berusaha. Adapun pemberian yang zahir, maka kita disuruh untuk bersifat adil. Apa kata Allah Ta'ala menyindir dalam Quran? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada sekelompok orang mendorong kamu untuk tidak bersifat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Kebencian terhadap sekelompok orang membuat kamu, memaksa kamu, membuat kamu bersikap alla ta'dilu, untuk membuat kamu tak bersifat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa sifat orang takwa? Adil. Karena Allah Ta'ala mengatakan i'dilu, bersifat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah nampak kita sebab kenapa orang tak bersikap adil walaupun pada anak kandung sendiri, karena hati berbelah bagi. Maka keadilan hati memang sulit, tapi keadilan dalam bentuk nyata maka mestilah ditunaikan. Yang kedua, ada orang menganggap dia lebih paham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia pun menyangka inilah menurut saya. Inilah yang dikatakan orang berislam tapi tidak menyerahkan dirinya kepada Islam. Kalau saya bagi rata, dibagi menurut hukum fikih, dibagi menurut hukum Al-Quran, ini tak adil. Adil itu menurut saya begini. Atau seperti dalam kasus la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat kecuali dengan mahram. Lalu dengan ringannya orang mengatakan, kami kan tak buat apa-apa, kami kan di dalam tempat yang tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Ini orang menyangka dia lebih paham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang menyangka, saya kan memang tak menutup aurat, tapi saya kan tak memancing hawa nafsu orang. Ini orang menyangka lebih paham, padahal tiap hari dia katakan hanifan musliman, aku condong kepada kebenaran, musliman, dan aku berserah diri kepada Allah. Maka orang yang berserah diri kepada Allah, dia serahkan hukumnya pada hukum Allah, dia serahkan pembagiannya kepada pembagian Allah, dia serahkan hidupnya kepada Allah. Karena tiap hari dia katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ketika dalam salat dia katakan hidupku, matiku, pembagianku, hukumku untukmu ya Allah. Tapi dalam praktek kenyataan tidak, berarti tak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Maka ketika Allah mengatakan bagilah sesuai hukum Allah, maka mestilah dia mengikut apa yang disebutkan Allah dalam Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia membagi kepada anak-anaknya? Ya. Apakah dia memberikan materi? Ketika perang Badar, perang yang sangat besar, terjadi pada tahun 2 Hijrah, lalu kemudian banyak mendapat harta warisan, harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Sampai-sampai Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sejarah sirah Nabi yang populer ditulis di zaman modern, mengatakan hasil harta rampasan perang Badar itu kalau dihitung sekarang la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyan, tak kurang dari 50.000 keping uang emas. Jadi kalau satu kepingnya itu 4,25 gram, kita patok 2 juta, tak kurang dari 50.000 keping. 2 juta kali 50.000 sama dengan 100 juta. Dan jatah untuk Nabi ditetapkan dalam Quran, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul, rasul mendapat khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 100 miliar, berarti Nabi dapat khumus 20 miliar.
Banyak sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, tak ada harta yang dibagi, siapa bilang? Untuk satu perang Badar saja dia dapat humus 1/5. Lain lagi hamba sahaya, hasil rampasan perang. Lalu kemudian datanglah Fatimah meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu kan banyak dapat harta rampasan perang, kasihlah sedikit. Itu kan banyak hamba sahaya. Fatimah mengadukan tangannya yang lecet karena menarik timba air, dan dia juga tidak punya pembantu untuk membuat adonan tepung gandum karena Ali bin Abi Thalib miskin. Berilah hamba sahaya yang banyak itu wahai Rasulullah. Tapi apa yang diajarkan Rasulullah, sebelum engkau tidur engkau bacalah kulhu, kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Apa korelasi antara tangan lecet dengan tasbih, tahmid, takbir? Secara rasional tak ada hubungan. Kenapa yang diminta hamba sahaya untuk meringankan menimba air dengan membuat adonan tepung gandum, tapi yang diajarkannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi sedang mengajarkan bahwa seberat apapun beban hidup, kalau banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi lapang, maka beban itu menjadi ringan. Sebaliknya, sebanyak apapun pembantu yang kita miliki dapat meringankan segala beban hidup kita, tapi kalau hati sempit, maka beban pun bukan semakin ringan. Terbukti zaman sekarang orang amat sangat banyak memiliki pembantu. Bukan hanya sekedar membuat makanan, mencucikan pakaian, sampai mengguntingkan kuku dan mengorekkan telinganya pun ada khusus pembantu. Tapi itu tidak membuatnya nyaman menjalani hidup. Hidup semakin sempit. Apa sebab? Karena hati sempit. Oleh sebab itu apa kata Allah? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Tapi jangan gara-gara hadis ini lalu kita tidak memberi apa-apa kepada anak-anak. Ketika ditanya, kenapa kamu tak tinggalkan apa-apa kepada anak-anakmu? Nabi SAW tak kasih apa-apa kepada Fatimah. Dia hanya tinggalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itulah mengapa kita tak boleh mengambil satu hukum dari satu hadis saja. Tengok juga hadis yang lain. Ketika Nabi selesai haji wada, dia mengunjungi salah seorang sahabatnya yang sedang sakit keras. Lalu apa kata si sahabat itu? Ya Rasulullah, anakku tak banyak, cuma ada satu anak perempuan. Ambillah hartaku ini semuanya untuk perjuangan Islam. Apa kata Rasulullah? La, Nabi tak mau mengambil. Kalau engkau tak mau semua, asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, la, Nabi pun tak mau mengambil setengah. Kalau engkau tak mau setengah, ats-tsulusu, 1/3. Apa kata Nabi? Ats-tsulusu katsir, 1/3 itu pun sesungguhnya masih banyak. Tapi Nabi tetap mengambil 1/3, dan inilah dasar bahwa boleh meninggalkan wasiat di bawah 1/3, ambang batas 1/3. Kenapa? Karena menganiaya ahli waris kalau sampai harta itu dibagi semua wasiat sehingga tak tinggal sikit pun untuk ahli waris. Maka apa kata Nabi di akhir hadis? Antada'a warasataka aghniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, berkecukupan secara finansial, ekonomi. Antada'a warasataka aghniya, engkau tinggalkan anak cucu cicit menantu keluargamu dalam keadaan berkecukupan, khairun, lebih baik, min antada'ahum 'allatan, daripada engkau berikan mereka, daripada engkau biarkan mereka, daripada engkau mati meninggalkan mereka 'allatan, miskin, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Bandingkan kapan Nabi meninggalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tahun 2 Hijrah. Kapan haji, kapan peristiwa dia meninggalkan pesan? Di akhir, ketika dia menjelang kematian. Maka dalam kaedah bahwa yang datang belakangan menghapus yang datang duluan, nasakh mansukh. Oleh sebab itu, maka dalam Islam tak dapat menetapkan suatu hukum berdasarkan hanya satu hadis saja. Nabi mengajarkan, kau tinggalkan harta sehingga anak cucu yang mati kau tinggalkan dalam keadaan hidup itu mampu, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain?
Apakah nabi-nabi yang lain mati meninggalkan harta? Ya, kita baca dalam Al-Quran. Wa waritha Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Daud. Orang barat menyebutnya King David, Raja David, Daud alaihissalam. Wa aladna lahul hadid. Kami lunakkan besi untuk Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian meninggal Nabi Daud, kerajaan itu diwarisi oleh anaknya bernama Sulaiman alaihissalam. Orang barat menyebutnya King Solomon, padahal itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam yang wilayah kekuasaannya Masya Allah. Dan Nabi Sulaiman pula mewarisi kerajaan bapaknya. Kalaulah tak boleh mewarisi dan membiarkan keluarga mewarisi harta, ini dalil baik syariat sebelum Nabi Muhammad maupun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan mewariskan harta benda. Tapi kalau sampai ketakutan yang berlebihan, apa yang mesti saya tinggalkan? Bagaimana anak cucu keturunan saya sampai disiapkan? Yang disiapkannya bukan untuk 20-30 tahun akan datang, 7 keturunan disiapkan, saking takutnya tinggal anak cucu ini dalam keadaan. Maka ini yang ditegur Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah orang-orang yang terlalu takut, orang-orang yang terlampau khawatir meninggalkan anak cucunya dalam keadaan kesusahan, kelaparan, sampai ketakutan yang berlebihan itu membuat dia menghalalkan yang haram. Tak sedikit orang sekarang menghalalkan yang haram. Kalau ditanya alasannya kenapa, 20-30 tahun lagi anak saya mau makan apa, cucu saya mau dapat apa, padahal dia simpan siapkan untuk 7 turunan, hanya dalam 7 tahun pun berakhir karena tak ada keberkahan dalam. Yang dia katakan sampai cucu cicit itu anaknya saja pun tak dapat menikmati. Oleh sebab itu, maka dalam Islam jalan pertengahan. Nabi tak menganjurkan jangan kau tinggalkan apa-apa, serahkanlah dia kepada Allah. Tidak. Tapi juga Nabi tak mengatakan kau terlalu khawatirlah sampai halalkan segala cara, yang penting kau tinggalkan banyak harta. Tidak. Tapi jalan tengah, kau tinggalkan dia dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, meminta-minta. Apa ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah? Kada al-faqru, hampir saja kefakiran, ayyakuna kufran, membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir setipis kulit bawang. Siapa yang bisa dibeli akidahnya dengan satu baju kaos oblong? Siapa yang bisa menjual akidahnya disebabkan mie instan? Fakir. Oleh sebab itu, gara-gara fakir sedikit lagi orang jatuh kepada kafir. Tapi terkadang kefakiran ini memang disuburkan, kefakiran memang dijaga, diabadikan, dilanggengkan. Kenapa demikian? Karena ada kepentingan di balik kefakiran. Menjelang tanggal 9 ini, siapa yang suaranya bisa dibeli? Orang fakir. Yang terkena serangan fajar itu orang fakir. Orang yang mampu dia tidak akan bisa. Maka ada orang-orang yang sengaja melanggengkan kefakiran. Supaya apa? Supaya bisa dibeli. Karena dalam dunia demokrasi tak ada beda antara suara profesor dengan suara orang yang rakyat jelata. Semuanya sama. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam tak mengajarkan orang untuk tinggal hidup dalam keadaan fakir. Dia diberikan harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Tapi dalam pemberian si bapak, dia tak boleh bersikap tidak adil. Maka kata Nabi, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewariskan harta dianjurkan. Tapi yang paling penting daripada semua itu adalah, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak cucu keturunannya, lalu kemudian anak cucu keturunannya meninggalkan lagi anak-anak setelah itu. Apa ucapan Nabi Yaqub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Nanti kalau aku mati kalian sembah apa? Apakah gara-gara tak dapat makan lalu kalian berubah menjual akidah?
dia berpesan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku. Oleh sebab itu warisan yang paling besar ditinggalkan adalah warisan pengetahuan ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang alam ghaib, bahwa yang alam nyata ini akan kita tinggalkan, bahwa dia mesti kita kenalkan pada kehidupan yang kekal abadi setelah persinggahan ini, di mana kita akan melaluinya, lalu kemudian dia pun juga akan kembali ke sana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa mewariskan harta baik, tapi Islam juga tidak mengizinkan orang untuk mewariskan konflik. Apa dasar sebab sehingga muncul konflik? Karena tidak adanya sifat adil dari orang tua. Betapa banyak silaturahim putus gara-gara apa? Karena tidak adanya sifat adil. Dulu dia diberi ini, saya tidak. Dulu dia sekolahkan sampai S3, saya tak diperhatikan. Dulu dia buat begini, saya tidak. Oleh sebab itu disuruh bersifat adil. Apakah mesti sesuai pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan seperti yang disebut dalam Al-Quran tentang masalah warisan? Maka dalam fatwanya beberapa ulama, mayoritas ulama mensyaratkan laki-laki harus dilebihkan dari perempuan. Walaupun masalah pemberian, tak dibedakan antara pemberian dengan harta warisan. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran, lidzakari mithlu hazzil unsayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tapi ulama tak sepakat tentang ini. Mayoritas ulama mengatakan dikiaskan kepada pembagian harta warisan. Dalam bentuk pemberian pun anak laki-laki tetap diberikan 2 kali. Apa sebab? Golongan feminisme yang mengecam ajaran Islam mengatakan Islam itu diskriminatif, tidak adil. Mereka mengatakan, kenapa Islam begitu menyepelekan perempuan, kenapa tak dikasih dia sama seperti bagian laki-laki? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat apakah ajaran Islam ini diskriminatif, belah bambu untuk perempuan, kita mesti lihat sejarah sebelum Islam. Sebelum Islam perempuan tak dianggap sama sekali. Sampai-sampai seorang perempuan boleh diwarisi oleh anak tirinya. Orang Arab yang menikah dengan istri pertama lahir anak laki-laki, lalu kemudian dia menikah lagi sampai kepada istri terakhir, mati dia. Maka istri yang terakhir itu boleh diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama, saking tak adanya harga perempuan. Tapi ketika Islam datang, perempuan tak boleh diwarisi, tak boleh diperjualbelikan, bahkan perempuan diberi harta warisan. Lalu kenapa dia cuma dapat, kalau jadi istri dia cuma dapat 1/4, kalau ada anak dia cuma dapat 1/8, sedangkan kalau dia jadi anak perempuan dia cuma dapat, kalau dia anak laki-laki tunggal dia jadi asabah, menghabisi, sedangkan kalau dia anak perempuan sendirian dia hanya dapat setengah. Kenapa perempuan begitu sedikit dapat? Ini bukan karena Islam diskriminatif pada perempuan, tapi karena laki-laki di pundaknya tanggung jawab yang amat sangat besar. Dalam Islam laki-laki harus menanggung mahar. Dalam Islam laki-laki apakah dia jadi datuk, jadi bapak, jadi paman, jadi abang, dia tetap akan menjadi wali. Seorang datuk akan mewalikan cucunya, seorang bapak mewalikan anak perempuannya, seorang paman mewalikan anak dari saudara laki-lakinya, seorang abang akan mewalikan adiknya. Maka di pundaknya ada tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memberi dilebihkan laki-laki, bukan karena dia diskriminatif pada perempuan, tapi karena tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu pula kenapa perempuan diberi lebih sedikit? Karena perempuan nafkahnya ditanggung oleh suaminya, dan kalau dia sebagai anak pula dia akan diasuh oleh kakeknya kalau bapaknya meninggal, dia pula diperhatikan oleh walinya, maka beban dia lebih ringan. Maka tak dapat melihat ajaran Islam sepotong sehingga kita pun mengambil kesimpulan yang tidak sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pendapat yang kuat dalam masalah pembagian hadiah, dalam pembagian atiyah pun, maka anak laki-laki dilebihkan daripada anak perempuan. Tapi kalau ada bapak ibu yang membagi rata, itu tidak juga salah, karena ulama tidak sepakat dalam hal ini. Apalagi zaman sekarang mungkin pendidikannya sama-sama, atau mungkin pendidikan si laki-laki lebih ringan biayanya,
yang perempuan fakultas kedokteran, yang laki-laki ilmu sosial. Tentu keperluan biaya ilmu sosial lebih ringan dibanding biaya praktek dan lain sebagainya, maka mungkin ini lebih besar. Maka ini, oleh sebab itulah maka perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih itu, ikhtilaf itu tidak selamanya menjadi kontradiktif, tapi ikhtilaf itu sebagai tanawwu, keberaneka-ragaman. Boleh jadi satu zaman dia tidak dapat dipakai, tapi di zaman sekarang maka dia bisa dipergunakan. Tapi khusus untuk pembagian harta warisan maka tak dapat ditawar-tawar, karena Allah Ta'ala mengatakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang sudah digariskan Allah SWT. Wa man yata'adda hududallah, siapa yang melampau batas ini, faulaika, mereka itu disebut sebagai orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ancaman Allah dalam Quran untuk orang yang tak menerapkan hukum Allah dan Rasul. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tak menerapkan hukum Allah, faulaika hum, mereka itu zalimun, zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tak menerapkan hukum yang dibawa Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul, mereka itu fasiqun, fasik. Kafir, zalim, fasik. Dalam konteks kenegaraan kita tak punya kuasa, maka kita tak masuk dalam hukum itu karena kita tak punya kuasa. Tapi dalam bentuk keluarga, laki-laki dia berkuasa terhadap istrinya, dan istri pula berkuasa terhadap anaknya. Mana contoh perempuan punya kuasa? Dalam hadis yang kita kaji malam ini, Amrah binti Rawahah menunjukkan kuasanya. Kalau ada orang mengatakan laki-laki dalam Islam itu superior, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Kalau sudah A kata laki-laki tak terbantahkan. Lihat dalam hadis ini, ketika Bashir membagi hadiah, Amrah binti Rawahah bisa bicara. Apa kata Amrah? Aku tidak rida hatta tushhida, sampai engkau bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam perempuan diberi suara, perempuan diberi kuasa. Di sini pula kita melihat bagaimana salihahnya seorang Amrah binti Rawahah. Ternyata Bashir tidak hanya punya satu istri, bukan hanya Amrah binti Rawahah, ada istri dia yang lain. Dari mana kita ketahui bahwa ada istri yang lain? Dalam biografi Bashir ada istrinya yang lain, meskipun tak disebutkan berapa jumlah pastinya, tapi yang pasti tak lebih dari 4, karena dalam Quran fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi dalam hadis ini dinyatakan bahwa Bashir memberi hadiah anaknya min Amrah, dari Amrah binti Rawahah. Apa maknanya? Menunjukkan bahwa ada anak-anak lain yang bukan dilahirkan Amrah binti Rawahah. Menurut logika akal, seorang suami yang punya banyak istri, pastilah istrinya akan meminta harta sebanyak-banyaknya untuk anak yang dia lahirkan, karena dia tak suka harta itu diambil oleh anak dari suaminya yang dilahirkan oleh perempuan lain. Tapi dalam kasus hadis ini, justru Amrah binti Rawahah tidak setuju kalau suaminya tidak membagi pembagian yang sama dengan anak-anaknya yang lain. Oleh sebab itu, kenapa nama sahabat ketika disebut Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, Bashir radhiyallahu anhu, Amrah binti Rawahah radhiyallahu anha, Allah meridai dia. Apa maknanya? Sebagai seorang perempuan, dia sudah dapat mengalahkan ego pribadinya demi untuk keadilan terhadap anak-anak, walaupun anak itu bukan dia lahirkan, justru dilahirkan oleh perempuan yang lain, yang mestinya dia amat sangat benci, dia amat sangat tak suka. Kenapa? Karena itu adalah madunya orang yang lain yang sudah mengambil hak anaknya. Semestinya dia dapat lebih banyak seandainya tidak ada perempuan yang melahirkan anak yang lain. Tapi Amrah binti Rawahah sudah berhasil mengalahkan egonya. Dia tak ingin suaminya terjerumus dalam ketidakadilan, maka dimintakan fatwanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sahabat Nabi itu berijtihad menetapkan suatu hukum, tapi mereka tidak berani-beranian melaksanakannya langsung sebelum mempersaksikannya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana contoh kasus hadis yang kita kaji malam ini? Nu'man bin Bashir berani membagi kepada anaknya, tapi dia juga tak langsung kasih sebelum istrinya mengusulkan, "Hai Bashir, tanya dulu ke Rasulullah, ini perbuatanmu salah apa betul?" Ini menunjukkan orang tak boleh berijtihad sendiri, tapi tanyakan dulu kepada orang yang lebih tahu tentang masalah hukum itu. Ketika Rasul masih hidup, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sudah meninggal, dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Maka tak benar kalau kita baca satu ayat, satu hadis, lalu kita simpulkan sendiri, lalu kita ambil hukum sendiri. Maka dalam Al-Quran dikatakan, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lam, kalau kamu tak tahu. Tapi apakah semua amal itu ditanyakan sahabat dulu ke Nabi baru mereka lakukan? Tidak. Banyak contoh sahabat berani berbuat sendiri tanpa dia tanya ke Nabi. Contoh, Nabi memanggil Bilal, "Hai Bilal, ta'al, Bilal, mari kemari. Sami'tu daffana 'alaika fil jannah." Aku mendengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Apa jawab Bilal? Aku tak pernah berwudu, melainkan setelah wudu aku salat sunat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Nabi tak pernah mengajarkan salat sunat setelah wudu. Nabi pun tak pernah melakukannya. Bilal berijtihad sendiri dan Nabi membenarkan ijtihad Bilal. Apa bedanya dengan ijtihad yang dilakukan oleh Bashir kepada anaknya? Beda. Kasus Bilal ibadah badan, salat, tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, al-fatihah, takbiratul ihram, amal badan. Sedangkan amal yang dilakukan oleh Nu'man, Bashir kepada Nu'man, ibadah harta, bagi. Apa beda ibadah harta dengan ibadah badan? Ibadah badan tak merugikan orang lain. Apakah ketika Bilal bin Abi Rabah sunat 2 rakaat setelah wudhu, lalu ada orang yang terzalimi dengan solat sunatnya? Tak ada. Tapi ketika Bashir mengasihi anaknya Nu'man, harta itu sudah mengurangi jatah orang lain. Maka pada perkara tertentu sahabat berani berijtihad walaupun dia tidak menanyakannya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai Nabi tak bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, apa amalmu?" maka seumur hiduplah Bilal melaksanakan salat sunat setelah wudu tanpa mengetahui hukumnya dari Rasulullah. Kenapa Bilal tak takut? Kenapa Bilal tak merasa aku sudah melakukan perbuatan bid'ah? Karena Bilal bin Abi Rabah tidak merasa perbuatan itu keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna perbuatan yang dilarang itu adalah jika bertentangan dengan sunnah yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam salat sunatnya itu tak ada satu orang pun yang dirugikan, karena dia amal badan, bukan amal harta. Begitu juga ketika Nabi sedang salat, selesai salat Nabi tanya, "Tadi ketika sedang salat aku dengar ada orang di belakang yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Siapa itu orangnya? Lalu sahabat pun mengangkat tangan, "Aku ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Aku lihat langit terbuka dan para malaikat turun disebabkan oleh doa itu." Apakah pernah sahabat itu mengkonsultasikannya? "Ya Rasulullah, aku punya doa yang aku susun sendiri, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh tak ini kubaca dalam salat?" Tapi dia berani membacanya, bahkan dibacanya dengan suara yang keras. Seandainya dibacanya pelan, mustahil Nabi mendengar di depan. Andai pun Nabi mendengar suara itu, pastilah dalam hati, mungkin Allah Ta'ala berikan dia kekuatan untuk mendengar yang ada diucapkan oleh makmumnya seorang sahabat. Tapi secara zahir ucapan itu dibaca keras oleh sahabat Nabi. Kenapa tak ada kekhawatiran? Kenapa tak dikonsultasikannya lebih dahulu, seperti perbuatan Amrah binti Rawahah yang tak berani membagi harta suaminya sebelum dia bertanya dulu ke Nabi? Karena ini tidak ada kait mengait dengan perbuatan merugikan orang lain dan tidak pula melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan itu, apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Boleh menambah bacaan dalam salat
selama tidak keluar dari makna yang maksur. Maksur artinya ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Walaupun Nabi tak pernah mengajarkan, kalau doa itu tak bertentangan dengan yang maksur, maka boleh dibaca dalam salat, walaupun tanpa dikonsultasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam biografi Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Ahmad bin Hanbal yang biasa kita kenal dengan Imam Hambali berkata, da'autu lisyafi'i arba'ina sanah, aku mendoakan Syafi'i fi salati, dalam salatku, arba'ina sanah, 40 tahun. Bukan di luar salat, bukan setelah salat, bukan sebelum salat. Fi salati, dalam salatku aku mendoakan Syafi'i selama 40 tahun. Apa bunyi doanya? Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni pula Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Doa Imam Ahmad bin Hanbal yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, biografi Imam Syafi'i. Begitu cintanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Kenapa dia tak merasa khawatir sedikit pun tentang doanya itu, padahal tak pernah diajarkan Nabi? Kenapa di dalam solatnya dia berani membacakan itu? Karena doa itu tidak bertentangan dengan yang maksur. Tapi ketika doa itu bertentangan, mengandung makna kemusyrikan, membuat kalimat-kalimat yang tak diajarkan Nabi maknanya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, barulah dia tergolong dalam perbuatan bid'ah mungkarah. Tapi dalam masalah harta tak boleh, karena ketika pembagian harta itu, andai berani-beranian Bashir membagi kepada anaknya, lalu kemudian tak dikonsultasikan kepada Nabi, mati dia, maka dia sudah berbuat zalim kepada orang lain. Banyak orang menganggap ini anak-anak saya, ini harta pun harta saya, ini hasil dari perbuatan saya, harta ini pun saya yang mencari. Memang kalau saya bagi ke sini, saya kasih ke sini, siapa yang rugi? Ini orang sombong, karena tiap pagi tiap petang dia katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, lillah, milik Allah. Kalau itu milik Allah, maka pakai aturan Allah, bukan pakai aturan ini, bukan pula pakai aturan ini. Menurut perasaan saya ini tak salah, perasaan tak main. Menurut logika akal rasional saya ini tak salah, akal tak main. Maka pada saat itu yang dipakai adalah aturan pemilik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiap hari kita diajarkan untuk mengucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa makna dia punya langit, dia punya bumi? Pakailah hukum dia. Jangan mulut mengatakan punya engkau di atas, punya engkau yang di bawah, tapi untuk pembagian ni pakai akal aku. Tak sesuai antara ucapan dengan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ucapan mulut kita mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi dalam pembagian yang ini tetap juga dipakai pendapat aku. Mana sesuai ucapan kita dengan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang yang menganggap ini anak-anak saya yang membesarkan, ini pun harta saya, kalau saya mau bagi sesuai kemauan saya, siapa yang melarang? Allah taala melarang, karena dia sudah buatkan aturan. Kalau ada orang mengatakan saya ikut ajaran yang ini, tapi khusus untuk ini saya belum bisa terima, Allah taala mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Kalau kamu mau masuk ke dalam Islam ini kafah, sepaket. Jangan ambil yang menyenangkan, tinggalkan yang tak suka. Tidak. Maka dalam Quran dikatakan orang yang mengambil sepotong-sepotong dikecam Allah taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman dengan sebagian lalu kamu kafir kepada sebagian? Maka orang yang beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian, orang itu dianggap sebagai kafir yang mutlak. Karena Islam bukan pilih-pilih, tapi menerima dia sebagai satu paket yang utuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang masalahnya sepele, apalagi untuk anak sendiri. Apalagi kalau dikaji pula hadis seorang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bapak saya ini sudah mengambil harta saya." Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik.
Anak mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bapak saya sudah mengambil harta saya. Dia berharap Nabi membela dia, tapi Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu punya bapakmu. Jangankan hartamu yang kau cari itu, dirimu pun, anta, dirimu, wa maluka, harta yang kau cari itu li abik, punya bapakmu. Tapi bukan serta-merta karena sudah punya bapak lalu bapak leluasa semau dia saja bagi tanpa aturan Allah. Tidak. Maka Nabi mengajarkan ada efek negatif di balik itu. Di balik ketidakadilan itu akan mewariskan permusuhan yang berkepanjangan. Kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu, kalau terkait dalam masalah ibadah sifatnya umum, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, ibadah. Ketika bercerita tentang haji, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tak ada ayat mengenai menyebut ciumlah hajar aswad lalu kau putar 7 kali salat 2 rakaat belakang makam Ibrahim. Tak ada. Tak ada ayat yang mengatakan kau salat dibuka takbiratul ihram ditutup dengan salam. Tak ada. Itu cukup dalam hadis Nabi. Tapi kalau sudah bercerita tentang harta, maka sedetil-detilnya dibahas. Kenapa demikian? Karena banyak rusak disebabkan oleh harta. Putus silaturahim, harta. Benci membenci, harta. Hasad, hasud, lalu kemudian bahkan saling membunuh, disebabkan apa? Disebabkan oleh harta. Dan Islam pula bukan agama yang mengharamkan harta. Harta ini hanya sebagai penghalang kamu dengan Allah SWT, maka juallah semua hartamu. Tidak. Dalam Islam diajarkan idza qudiyatis salah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi kalau sudah dapat, dia akan menjadi wasiat, dia akan menjadi hibah, dia akan menjadi hadiah, dia akan menjadi warisan, warasah, warisan. Dan ketika pembagian ini mesti mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketundukan menempelkan kening ke lantai karena sujud kepada Allah bagus. Tapi ketundukan yang paling berat bukanlah ketundukan fisik. Yang lebih berat daripada itu adalah ketundukan hati untuk menerima semua hukum yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, baik pada hal yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Mudah-mudahan dalam bersikap adil kepada anak-anak yang kita kaji malam ini, kita dapat mengikuti Bashir yang membagi kepada anaknya Nu'man, dan kita pula bisa meniru akhlak Nu'man yang tak menolak pemberian ayahnya Bashir, mampu dia tak melawan. Dan kita pula bisa menjadi perempuan, ibu-ibu, kaum perempuan bisa menjadi Amrah binti Rawahah yang sanggup bersikap adil, karena kita disuruh mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi radhiyallahu anhum ajma'in.